Ini pohon ini setelah kita panen akan kita lakukan pruning, sehingga kita sampaikan jangan sampai kita telat ya. Kalau sudah panen secepatnya saja langsung di pruning, karena secepatnya akan menjadi pemerataan untuk keluarnya semi. Kalau pruningnya telat nanti nggak bisa bersamaan, sehingga sering munculnya semi nggak bareng, akhirnya nanti ketika di booster nggak ngebios, nggak bersamaan keluar total. Jadi ini bekas pangkas seperti ini ya, kita potong hanya di atas buah, kemudian kita hanya merajinkan mana yang ketinggalan itu aja. Ini namanya pangkas minimalis, karena ini alasannya adalah penghujan, segera akan tumbuh semi, dan 2 kali semi nanti bisa dibuahkan lagi. Kita dalam rangka ada percepatan untuk panen. Seperti ini kita potong yang hanya pucuk-pucuk seperti ini, dan yang kepanjangan kita rajinkan hanya seperti ini saja. Nah, karena ini yang mungkin ini tidak ada buah tadi ya, sekalian kita potong, kita rajinkan. Ini bekas pangkasan-pangkasan. Nah, ini perlu dirajinkan di sini. Ini bekas potongan buah. Ini namanya pangkas minimalis. Ya, maka hasilnya seperti ini. Seperti nggak tampak di pangkas. Seperti ini. Seperti tidak ada pemangkasan. Hanya merajinkan. Ini 2 bulan bisa di 2 kali semi, bisa di booster lagi. Ini pohon yang kita pruning secara minimalis, artinya kita potong hanya di depan, di atas buah saja seperti ini, maka rantingnya kecil-kecil seperti ini. Dengan seperti ini kita tinggal membersihkan daripada ranting kanan kiri yang kecil-kecil seperti ini ya, kita buang ya, sehingga nanti akan menjadi bersih dan tidak mengganggu daripada pertumbuhan semi baru nanti yang ada di sini. Dan dengan seperti ini 2 kali semi biasanya kami berani, kalau pertumbuhannya optimal, berani untuk kita booster itu. Jadi kalau sudah mapan seperti ini, pruning seperti ini, misalnya ini dari dulu pruning total ya, kemudian sudah semi, nanti ini pruning minimalis seperti ini sudah cepat sekali untuk bisa dibuahkan lagi. Pruning pohon yang sudah mapan itu sangat enak, sederhana, karena tinggal ngelanjutin ya. Jadinya seperti ini. Dan sudah nggak perlu bentuk-bentuk lagi, tinggal lanjut gitu aja. Ketika setting kita itu benar, maka kita akan mendapati pohon yang seperti ini. Jadi dari atas sampai ke bawah di sini tidak ada yang saling menutupi, sehingga kesehatan daripada perantingan itu normal, sehat, sehingga kita bisa lihat di sini di booster pun bisa ngebios. Ngebios artinya di semua pucukan ini ada buahnya, karena tidak saling tumpang tindih, tidak saling menutupi, dan ini bisa optimal. Jadi kemiringannya seperti ini, seperti kerucut, simetris, dan beban pohon otomatis merata, senter di tengah ya, artinya tidak ada yang membebani ke tepi, tidak ada yang ke kanan, tidak ke kiri gitu. Itu adalah hasil daripada waktu kita mengadakan pemangkasan atau pruning. Jadi sejak kecil ya, ini sudah pernah kemarin panen sekali, ini umur 2 tahun.
2,5 tahun ya, itu seperti itu. Jadi kalau bisa jangan ada yang menjulang tinggi. Kita kasih setting ya, kita lihat ini barusan panen sekali seperti ini. Nah, nanti ini harapannya kita jaga jangan sampai ada yang melebar sebelah, sehingga di saat-saat pruning itulah menentukan sekali performa ke depan. Dengan susunan yang miring tadi hasilnya kan seperti ini, atas kemudian ini di bawahnya, kemudian ini di bawahnya, begitu. Ini tidak saling tumpuk menumpuk ya, dan spasinya cukup longgar, cukup lega. Sekali lagi kita lihat, jadi ketika normal ya seperti ini miringnya ya, artinya yang bawah itu lebih panjang. Nah, semakin mendekat semakin pendek ke sana gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu maka buah kita bisa normal, tidak kurang sinar matahari, karena sinar matahari sangat diperlukan dan itu sangat penting. Jadi seperti ini hasil daripada pruning minimalis, pendek-pendek gitu ya. Tetapi malah justru saya suka, saya seneng. Nah, ini dulu hanya dipotong sebatas habis panen itu, tidak panjang-panjang. Ini hasil daripada pruning total. Jadi tangkai cukup besar-besar dulu ya, habis panen kita pangkas di sini. Nah, ini keluar 3 cabang, 4 cabang gitu ya. Tapi ini sudah kita ambil, sudah kita pilih-pilih di sini. Nah, ini gede-gede sehingga kita memerlukan pecah cabang lagi sampai ke cabang-cabang produksi seperti ini. Ini memang cukup lama. Kalau tidak salah ini sudah 5 bulan ya. Baru nanti setelah ini daun tua, ini baru bisa kita booster lagi. Cuman hasilnya nanti akan memanjang biasanya seperti itu. Nah, jadi ini pertumbuhannya cukup, karena ini pruning total itu biasanya pruningnya pada pangkal yang besar-besar seperti ini. Tapi lihat duplikasinya bagus. Ini adalah pruning sabar ya, karena sabar menunggu dengan harapan penataan dan sebagainya. Nah, ini sudah kira-kira 1 meter ke atas, baru pecah-pecah cabang lagi. Ini hasilnya luar biasa biasanya kalau begini. Cuman ini harus sabar, tidak bisa menargetkan kapan bulan apalagi kita panen. Jadi harus betul-betul ini bukan untuk kejar-kejaran gitu ya. Tapi kadang-kadang saya punya pemikiran, kalau sampai telat panen bagaimana, kita harus bayar tenaga misalnya itu. Maka kita harus punya sikap dalam hal masalah pruning. Ini hasil dari pruning total, itu lebih panjang tangkainya seperti ini. Cuman ini lebih memakan waktu dalam menunggu kita siap booster ya. Karena kalau kita lihat di sana dipangkas, ini sampai panjangnya sampai menunggu kira-kira malah justru mungkin 1 meteran baru dibuahkan. Ya tinggal, yang penting kalau memang siap, bagaimana caranya, kita ini harus menyesuaikan, mengkondisikan. Karena kadang-kadang kita juga mengejar bagaimana cepat lagi panen, cepat pulang, cepat ada periode panen berikutnya gitu ya. Ya terserah. Tapi paling tidak dalam hal masalah pruning itu seperti beberapa yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi kita sudah tahu bahwa yang namanya dari sisi pruning total itu akan mendapatkan percabangan yang optimal, lebih sempurna seperti ini, panjang-panjang untuk tangkai buahnya ya. Dengan pruning setiap habis panen kita akan mendapatkan performa yang bagus ya. Paling tidak seperti ini minimal beban pohon itu akan center, kemudian ke kanan ke kiri bebannya nanti sama. Karena saya punya pengalaman banyak kita dapati
tanaman-tanaman yang mungkin lost control dalam pruning ya miring, ada yang berat kanan, berat kiri gitu ya. Sehingga banyak pohon yang hancur karena terlalu banyak tekanan, karena banyak gaya. Semakin panjang kan tekanan semakin tinggi lah, itu berpengaruh sekali ke depan di jangka panjangnya. Maka pruning harus betul-betul kita perhatikan. Mari kita lihat, kita bedakan. Ini yang kita pakai pangkas reset ya, artinya men-setting ulang pertabangan. Ini pangkasnya cukup besar-besar. Ini kemarin kita lakukan karena memang ini sudah menggejala akan bertumpuk dengan pohon sebelah, maka kita pendekkan seperti ini. Ini namanya pangkas reset. Ini butuh waktu kira-kira 10 bulan sampai 1 tahun baru bisa dibuahkan kalau kita melakukan seperti ini, tetapi hasilnya nanti akan sangat memuaskan ya. Jadi seperti ini. Ini perlu keberanian kalau seperti ini. Nah, nanti penataan ulang ini sudah kita lakukan penjarangan ya. Seperti ini. Bagus. Dan dulu ini sudah kelihatan pohon ini kayak tua gitu. Setelah kita reset kembali menjadi subur muda gitu lewat peremajaan seperti ini. Nah, ini kan tertata. Ini kemarin kanopinya sudah di atas 5 meter, 6 meter sampai nyerempet ke sebelah ini. Tetapi sekarang sudah normal dan tanaman ini kelihatan seperti tanaman muda. Tinggal mungkin 1 kali semi lagi berani kita buahkan. Sama di grup ini kita pangkasnya pangkas reset peremajaan, dan ini masih tetap selalu kita kontrol ya. Jadi cabang-cabangnya cukup gede-gede seperti ini. Jadi ini sangat bagus. Nah, begitulah saya sering katakan bahwa yang namanya pangkas, pengaturan untuk pertabangan itu sangatlah penting ketika kita menginginkan sebuah produksi yang baik, mutu yang baik. Harus kita berani untuk melakukan pruning dengan benar.